Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gila Jirudin. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas proses pengembangan produksi tentang power bank tenaga surya. Mata kuliah perancangan produk dan pengembangan produk dibuat oleh Johan Sitanggang, Yayan Soehartono, dan saya sendiri Agil Hadirin. Berhubung kedua teman saya tidak bisa mengikuti pembuatan video ini, jadi saya untuk memutuskan bikin saya sendiri agar biar cepat dikumpulkan tugasnya. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Itu tentang power bank tenaga surya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang pesat seiring dengan kemajuan di berbagai bidang, sehingga membuat manusia selalu untuk berusaha mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut untuk kemudahan dalam berbagai hal. Contohnya yaitu handphone. Handphone atau ponsel genggam yang sekarang lebih dikenal dengan smartphone telah menjadi kebutuhan yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Pada saat ini, fungsi smartphone tidak hanya sebatas digunakan untuk menelpon atau mengirim pesan singkat atau SMS. Namun, smartphone juga dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam, diantaranya digunakan untuk mengambil gambar, yang ada fasilitasnya, ada kamera yang terdapat di smartphone, atau memutar lagu atau menonton video. Pada penelitian ini, solusi yang diberikan power bank ramah lingkungan yang tidak membutuhkan sumber daya PLN, yaitu dengan memanfaatkan tenaga surya dan tenaga angin sumber daya utamanya. Juga dilengkapi dengan fitur kompas yang diperuntukkan bagi seseorang yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. Tujuan dari membuat makalah ini yaitu pertama pasti untuk memenuhi tugas pengembangan produk, yang kedua membantu cara membuat power bank tenaga surya, yang ketiga memberitahu cara memasarkan produk. Oke, saya sedikit menjelaskan tentang teori sumber energi surya. Energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, atau listrik panas surya, atau arsitek surya, dan fotosintesis buatan. Teknologi energi surya secara umum dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu teknologi pasif, contohnya pemanfaatan energi secara aktif adalah penggunaan panel fotovoltaik dan panel penyerap panas. Yang kedua ada teknologi pemanfaatan aktif. Contohnya, pemanfaatan energi surya secara pasif meliputi komponen yang dipercaya dengan baik. Yang selanjutnya adalah cara pemasaran. Ada 4 komponen pemasaran bank yang meliputi produk, promosi, dan lain-lain.
Produk, saya ingin menjelaskan dengan produk. Produk utama yaitu manfaatkan yang sebenarnya dibutuhkan ataupun pelanggan dari setiap produk. Dua, produk generik, yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsinya. Yang tiga, ada produk harapan, yaitu produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisi secara formal diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Yang keempat, produk perlengkapan, yaitu berbagai atribut yang dilengkapi manfaat dan layanan sehingga dapat memberikan tahapan kepuasan dan dapat dibedakan dengan produk asing. Yang kelima, ada produk potensial, yaitu segala macam tambahan atau perubahan yang kemungkinan dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang. Selanjutnya adalah harga. Harga perlu dikoordinasikan dengan saling mendukung dengan bauran pemasaran lainnya, yaitu produk, distribusi, dan promosi. Biaya merupakan faktor yang menentukan harga minimal yang ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang selanjutnya adalah tempat. Kenyamanan tempat sangatlah penting, jadi tempat merupakan salah satu distribusi yang serangkaian organisasi yang saling tergantung dan yang saling terlihat dalam proses untuk menjadi produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Yang terakhir adalah promosi. Sebaiknya apapun mutu sebuah produk, semenarik apapun bentuk rupanya, atau sebesar apapun manfaatnya, jika tidak ada orang yang mengetahui tentang keberadaan maka mustahil produk tersebut dibeli. Produk yang sudah bagus dengan harga yang sudah bagus itu pun dapat dikenal oleh konsumen, maka produk tersebut tidak akan berhasil di pasar. Saran dan pemasaran yang diberikan secara efektif agar informasi mengenai sebuah produk dapat sampai kepada masyarakat konsumen. Yang selanjutnya adalah konsep kerja. Hal pertama yang harus kita siapkan adalah panel tenaga surya yang bisa mengubah energi sinar matahari menjadi sinar energi listrik. Yang kita gunakan adalah panel tenaga surya dengan ukuran sekitar 6 volt. Yang keduanya harus disiapkan adalah inverter atau charger USB. Jadi benda ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari panel surya dan memasukkannya ke dalam baterai handphone. Kesimpulannya yaitu dengan tenaga surya kita dapat membuat alat berupa power bank tenaga surya. Jadi power bank tersebut bisa kita jual atau kita pasarkan dengan harga yang telah ditentukan. Kita juga harus bisa mempromosikan power bank tersebut dan memilih daerah yang strategis untuk menjual power bank tenaga surya. Power bank tenaga surya dapat membantu gerakan Go Green dan mengurangi penggunaan energi yang tidak terbarukan. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun kata-kata yang tidak berkenan di hati Pak Afif. Mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.